saya Pak Dahlan. Saya mau bincang santai tentang seputar yang dilakukan Pak Dahlan, terutama dalam hal bisnis. Pak Dahlan ini orangnya luar biasa. Sebaik saya akan tanyai ya, Pak, apa yang membuat sampean ikut bisnis yang katanya anak-anak muda itu kok bisnis riwariwi hasilnya belum tentu? Bisnis Tien ya. Apa sih Pak yang sampean inginkan atau kenapa sampean ikut ini? Jadi mau ikut ini? Baik, terima kasih Bu Wiwi. Sebetulnya simple ya. Orang itu boleh punya apa saja, tapi kalau nggak sehat, mau apa? Nah, bisnis Tien itu kan bisnis kesehatan utamanya, membantu orang untuk sehat. Selain itu kita sendiri kalau konsumsi kan produknya itu juga menyehatkan. Nah kita inginnya tuh sehat terus gitu loh ya. Yang berikutnya, siapa sih orang yang nggak suka duit banyak, waktunya longgar? Karena banyak orang-orang itu biasanya duitnya banyak, tapi waktunya habis, sibuknya luar biasa. Nah itu sudah saya rasakan. Ya saya orang nyebutnya rektor. Terus saya juga organisasi di Persatuan Perawat itu sekretaris di kabupaten. Terus saya juga organisasi di Muhammadiyah. Terus saya juga organisasi di auditor rumah sakit. Terus saya juga punya istri yang sakit. Nah, paling enggak semua kesibukan itu sudah menghabiskan kesempatan saya untuk santai gitu. Terus saya berpikir mau sampai kapan? Mau sampai kapan hidup dikejar-kejar semua jadwal yang kemudian kita harus ya cari duit, ya bekerja, ya berorganisasi. Nah kalau bisa itu bagaimana kita kerjanya santai, duitnya lancar, terus waktu yang ada itu tinggal kita gunakan untuk hal-hal yang memang menjadi passion kita. Nah di bisnis TNC itu kan gitu ya, awalnya mungkin hasilnya nggak besar, tapi kalau bisnisnya sudah jadi besar, sudah jalan, justru bisnisnya itu autopilot, waktu kita longgar, hasilnya besar, kan enak banget itu. Jangan sampai nanti duitnya banyak, nggak punya waktu, akhirnya duitnya itu caranya nikmati gimana, mau menikmati nggak ada waktu, cuma sibuk terus, duitnya akeh baru ngono sakit terus dipakai duitnya dibuat berobat. Nah wis ceritanya ngono tok. Tapi nek kita waktunya longgar, duitnya pasif income masuk dan banyak, nah kita kan bisa ya hobinya kita apa dilakukan. Kita bisa bercengkrama banyak dengan teman, kolega, keluarga. Kita bisa melakukan aktivitas sosial. Oh ya, saya juga punya aktivitas sosial LSM ya, yang itu merawat janda-janda tapi tua. Kalau janda muda kan banyak yang suka, ini janda-janda tapi tua. Terus merawat anak-anak yatim dan miskin. Nah itu juga saya lakukan. Nah kalau nanti bisnisnya sudah bagus, pasif income-nya udah dapat, ya tinggal itu aja yang kita lakukan, happy. Ya gitu. Terus ini Pak, tapi kan cerita kesibukannya banyak. Tentunya ini memakan waktu yang Bapak punyai ya. Caranya memanage waktu itu bagaimana? Karena gini, anak-anak muda sekarang aja itu sudah ngeluh ya. Saya tidak punya waktu untuk bisnis, kuliah aja sudah ini. Belum lagi nanti waktu saya untuk nongkrong, belum lagi nanti waktu saya untuk kegiatan di kampus, sekolah dan sebagainya. Yang intinya anak-anak sekarang itu banyak alasan. Tapi padahal kok bisa gitu loh, dengan kesibukannya seperti itu kok bisa jalankan. Cara manage waktunya gimana Pak? Ya, ada satu yang belum saya ceritakan tadi untuk anak-anak muda. Saya juga mahasiswa S3. Saya sedang ngambil program doktor, ini sedang disertasi. Nah, jadi kalau ada yang SMA, kuliah, S1, S2 barangkali, saya juga mahasiswa S3. Nah, semua itu sebenarnya tinggal niat kita. Mana sih yang mau kita prioritaskan untuk kita lakukan. Kadang saya juga bingung, pas bareng-bareng itu saya bingung. Niat ya Pak ya, jadi ya. Niat, harus ada niat. Nah, Ingat tapi niat. kalau niatnya sudah ditanamkan, ya pasti akan ada jalan.
cara numbuhkan niat itu gimana Pak? Ya orang harus menyadari dulu kalau kita tuh perlu menyiapkan hari esok. Jangan sampai kita leha-leha sekarang, nanti kemudian kita baru kejeduk juk, waduh kok gini ya, nah itu. Ya jangan sampai kayak gitu. Sering orang tuh bilang gini, masih muda santai dulu ah. Nah, nggak ada beban, nggak ada urusan, nggak harus menghidupi keluarga, santai-santai aja dulu, senang-senang, udah masa muda. Kebalik menurut saya, justru muda, waktunya longgar, gaspol untuk menyiapkan masa depan. Nah begitu nanti sudah tertata rapi masa depannya, hidupnya lempeng enak, tinggal fokus ke apa yang disukai. Baru nyantai, baru menikmati hasilnya ya Pak? Iya, jangan kebalik, tua-tua malah menderita. Nah itu udah kebalik. kerja keras, dapat uang, uangnya banyak, ketika banyak ternyata sakit ya. Uangnya tersebut ternyata nggak bisa untuk ngobati karena kurang. Nah, ini kebalik banget. Apa yang dikatakan Pak Dalar ya. Jadi intinya tadi satu yang kita ambil hikmahnya adalah niat. Terus yang kedua, jangan santai di depan, gas di depan. Sehingga belakang itu santai untuk bisa kita nikmati. Gitu ya Pak Dalar. Yes. Klop ya. Semangat. Yes. Terima kasih teman-teman juga. Nah.